Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brilliant Volume 2. Kali ini saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan akan membahas mengenai soal UTS Manajemen Operasi Lanjutan. Nah, diharapkan teman-teman semua bisa sambil membuka soal yang telah diberikan dan juga menyimak video ini hingga selesai. Untuk soal kali ini itu sudah disajikan sebuah studi kasus dari Ethiccorp, di mana Ethiccorp ini yaitu perusahaan yang produksi berbagai macam pakaian seragam. Ada seragam tentara, sekolah, batik, pramuka, dan juga seragam paskibra. Nah, di sini teman-teman bisa baca studi kasusnya. Setelah itu, di bawahnya itu ada soal yang harus kita jawab. Untuk soal yang pertama ini ada, apakah mesin jahit yang dimiliki oleh Ethiccorp saat ini mampu memproduksi sesuai permintaan konsumen. Berarti di sini kita menggunakan capacity planning. Untuk capacity planning sendiri itu ada dua, ada yang single produk dan juga multiple produk. Nah, karena di sini Ethiccorp ini memiliki banyak produk atau lebih dari satu, berarti kita menggunakan capacity requirement for multiple produk. Sebelumnya kita membutuhkan data sebuah demand forecast atau peramalan permintaan seragam. Di sini sudah ada tabelnya peramalan permintaan seragam selama tahun 2001. Juga di sini bahwa perusahaan itu saat ini memiliki 20 mesin jahit yang aktif digunakan dengan capacity cushion-nya itu 5%. Nah, untuk setiap seragamnya itu diproduksi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan waktu proses setiap seragam itu pun berbeda-beda. Nah, di sini ada waktu proses untuk setiap seragamnya. Setelah itu, kita cari data dalam 1 tahun itu bisa berapa hari itu kerjanya. Di sini ada dalam seminggu terdapat 5 hari kerja dengan durasi 8 jam setiap harinya. Waktu kerja normalnya itu dalam setahun 48 minggu. Nah, setelah sudah cukup datanya, kita bisa langsung mengerjakan si soal nomor 1B tadi. Oke, di sini kita sudah ada tadi capacity quotient-nya 5%. Lalu di sini ada rumusnya dan juga ini ada waktu proses produksi seragamnya. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri itu ada M dP tambah D dibagi Q dikali S untuk produk 1. Untuk produk 2 pun sama. Jadi karena ini multiple produk, jadi kita harus mencari untuk setiap produknya, karena di sini ada 5 produk atau 5 seragam. Jadi kita membuat juga 5. Nah, di sini aku mengibaratkan bahwa pramuka itu A, tentara B, sekolah C, batik itu D, dan paskibra itu E. Nah, pertama kita cari dulu si N-nya. N-nya itu tadi kan diketahui bahwa ada 5 hari kerja per minggu, terus 1 minggunya itu ada 48 minggu. Maksudnya dalam 1 tahun itu ada 48 minggu. Nah, berarti dalam 1 tahun itu ada 240 hari. Per 240 hari ini tuh didapat dari 48 dikali 5. Lalu dikali dengan 1 shift per hari dikali 8 jam per hari. Untuk 8 jam per hari ini tuh sudah tertera di soal. Ini kita kalikan semua, hasilnya adalah 1920. Jadi N-nya adalah 1920. Nah, di sini untuk P itu processing time. Kalau di soal ini waktu proses. Untuk S itu setup, jam per lot. Lalu untuk Q itu adalah lot size. Nah, setelah diketahui ini semuanya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Untuk yang pertama itu ada seragam pramuka. Untuk seragam pramuka di sini itu demand-nya adalah 8.000. Lalu kita kali waktu prosesnya 1,4 ditambah demand-nya 8.000 dibagi Q-nya 240, lalu dikali setup 0,6. Nah, kalian lakuin hal yang sama, ganti itu semua untuk seragam tentara, sekolah, batik, dan juga paskibra. Nah, setelah itu untuk penyelesaiannya sendiri, kalian bisa kaliin dulu 8.000 kali 1,4.
Setelah itu kalian bagi 8.000 dibagi 240 dikali 0,6. Jadi kerjain dulu ini, terus ini. Baru setelah diketahui hasil dari perkalian dan ini pembagian kali ini, baru kalian tambahin. Kayak gitu cara perhitungannya. Setelah diketahui hasilnya, nah di sini juga kan ada ya, jangan lupa juga ganti N-nya tadi 1920, lalu 1 dikurangi capacity quotient-nya 5%, berarti 5/100. Nah, di sini hasilnya menjadi 27,1. Kalau itu kita bulatkan ke atas menjadi 28 mesin. Jadi untuk memenuhi permintaannya itu dibutuhkan 28 mesin. Nah, kesimpulannya, mesin jahit yang dimiliki Ethicop saat ini itu ada 20 mesin, sedangkan mesin jahit yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen adalah sebanyak 28 mesin. Sehingga dengan mesin yang dimiliki Ethicop saat ini itu tidak mampu memproduksi sesuai permintaan konsumen. Kapasitas Ethicop sedang diperluas dan tidak lagi memiliki capacity quotient 5% yang diinginkan dengan 20 mesin. Karena tidak ingin layanan konsumen itu menunggu lama, manajemen memutuskan untuk menggunakan lembur sebagai solusi jangka pendek untuk menangani pesanan yang lewat jatuh tempo. Jika permintaan ini terus meningkat, sebaiknya perusahaan itu menambah 8 mesin baru sebagai solusi jangka panjang. Jadi untuk solusinya ini tuh kalian tinggal kurangin aja berapa mesin yang tersedia, lalu kurangnya yang dibutuhinnya itu berapa. Nah, itu untuk nomor 1B. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Di sini kita di sini membandingkan strategi agregat planning yang paling efisien untuk yang dilakukan oleh Ethicop. Di sini ada disuruhnya itu ke strategi level workforce with subcontracting, terus sama level workforce with back order strategi untuk yang NPM ganjil. Nah, di sini kita lihat di data yang tersedia, yaitu studi kasusnya, bahwa permintaan seragam setiap bulan itu sangat fluktuatif. Hal itu menyebabkan Ethicop harus membuat perencanaan produksi sebaik mungkin agar biaya yang dikeluarkan perusahaan itu tetap efisien. Nah, ini merupakan tabel peramalan permintaan seragam bulanan tahun 2021. Nah, di sini ada ya dari bulan Januari hingga Desember permintaannya. Terus saat ini Ethicop itu memiliki 20 orang karyawan yang fokus bekerja di departemen penjahitan. Nah, setiap karyawannya ini tuh rata-rata dapat membuat 1 seragam per jamnya. Dalam seminggu terdapat 5 hari kerja dengan durasi waktu 8 jam setiap harinya. Waktu kerja normalnya adalah 48 minggu. Adapun data-data lain yang didapat dari manajer Ethicop yaitu sebagai berikut. Nah, ini yaitu biaya-biaya dari biaya tenaga kerja, terus lemburnya, hiring sama firing, subcontractingnya, back order produksi, dan juga penyimpanan atau carry. Nah, setelah ini kita bisa mengerjakan dan membuat agregat planningnya. Oke, kita mulai dengan case strategi. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya. Periodenya itu Januari sampai Desember. Berarti ada 12. Lalu pertama kita kita isi dulu si self forecasting ini atau demand forecast-nya, yaitu yang tadi yang tertera di soal. Untuk Januari itu 3.750, Februari 2.660 hingga Desember yaitu 4.410. Nah, di sini berarti totalnya adalah 39.000. Karena ini case strategi berarti kita memproduksi sesuai dengan permintaan. Nah, berarti ini dari self forecast ke unit produce itu sama. Nah, setelah itu, ini gini deh ya. Ini ke 1 dikerjain, ini ke 2. Nah, ini ke 3. Oke. Terus ini ke 4.
Oke, di sini setelah diketahui unit produksinya tadi, kita totalin juga. Setelah itu kita cari regular workers-nya atau berapa pekerjanya. Nah, di sini itu tadi tuh pekerja bisa mengerjakan satu seragam itu per jam. Nah, itu kan satuannya masih per jam. Sedangkan di sini itu periodenya adalah bulan. Berarti kita harus cari dulu nih satu bulan itu ada berapa jam kayak gitu. Untuk mencarinya sendiri itu tadi diketahui bahwa selama satu tahun itu ada 48 minggu. Lalu selama 48 minggu ini berarti kalau misalkan satu bulannya itu ada berapa minggu gitu ya. Nah, berarti kan kita tinggal bagi sama 12. Jadi 48 dibagi 12 hasilnya yaitu 4. Jadi ada 4 minggu per bulan. Lalu kita kali dengan 5 hari per minggu. Setelah dikali 5 hari per minggu, kita kali dengan 8 jam per hari, sama dengan 160 jam yang tersedia dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini berarti karena yang tersedianya 160 jam dalam 1 bulan, berarti satu karyawan itu dia bisa membuat 1 bulan itu banyaknya adalah 160 seragam. Karena satu karyawan itu mampu membuat 1 seragam per jamnya. Jadi ini si 3750 ini dibagi dengan 160. Hasilnya adalah 23, sekian. Karena ini kan pekerja kan nggak mungkin koma. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 24. Terus udah kayak gitu lakuin juga hal yang sama sampai bulan Desember. Untuk bulan Februari berarti 2660 dibagi sama 160 17, lalu 3075 dibagi 160 20, dan hingga Desember 4410 dibagi 160 yaitu adalah 28. Untuk regular works ini nggak usah ditotalin. Nah, setelah itu kita cari inventory-nya. Nah, karena di sini itu dia nggak ada inventory awalnya atau persediaan awal, jadi itu 0. Terus karena si strategi ini itu sales forecast sama yang unit kita produksinya itu kan sama. Nah, berarti kalau misalkan inventory-nya itu berarti jadinya kosong gitu, nggak ada. Jadi ini 0 semuanya sampai Desember. Setelah menyelesaikan itu, kita langsung masuk ke cost-nya. Untuk pengerjaan bagian cost ini bisa secara berurutan. Dari regular time, terus overtime, sampai terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya di soal itu biaya tenaga kerja itu sebesar $2 per jam. Berarti 24 ini kita kali dengan 2, hasilnya adalah 48. Jadi regular time itu kita kali dengan biaya tenaga kerja. Maksudnya regular works ini kita kali dengan biaya tenaga kerja. Hasilnya 48, lalu 17 kali 2 34, 20 kali 2 40, 13 kali 2 26, terus 25 kali 2 50, 35 kali 2 70, lalu seterusnya hingga Desember itu 28 kali 2 yaitu 56. Nah, di sini baru ditotalin. Semuanya totalnya adalah untuk regular time itu $500. Selanjutnya pengerjaan production, karena overtime ini nggak ada. Untuk production sendiri itu caranya adalah unit produce itu dikalikan dengan biaya produksi, dimana di soal itu biaya produksinya $3 per unit, berarti 3750 kita kali dengan 3, hasilnya 11.250, 2.660 kali 3 7.980, hingga Desember itu hasilnya totalnya menjadi $117.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke hire or layoff.
Untuk hire or lay off di sini, kita harus tahu dulu di perusahaan itu tuh yang tersedia ada berapa karyawan. Nah, kalau di soal tadi tuh ada 20 karyawan. Nah, di sini untuk bulan Januari itu dibutuhkan 24 karyawan. Berarti kan kurang 4 karyawan. Berarti kita harus meng-hire 4 orang lagi untuk memenuhi permintaan. Jadi, 4 kita kalikan dengan biaya hire-nya, yaitu $20 per orang. Jadi 4 dikali 20 hasilnya 80. Selanjutnya untuk bulan Februari itu ada 24 karyawan yang tersediakan tadi. Nah, kita kurangi dengan 17 karena yang dibutuhinnya itu cuma 17 orang. Berarti kita harus lay off atau memecat karyawan sebanyak 7 orang. Untuk biaya pemecatan sendiri atau firing itu yaitu $25 per orangnya. Jadi 7 dikali 25 hasilnya adalah $175. Lalu pada bulan Maret dibutuhkan 20 orang, 20 karyawan. Berarti ini kita harus meng-hire lagi 3 orang, 3 kali 20, 60. Lalu habis itu yang dibutuhkan di bulan April itu cuma 13 orang. Berarti kita harus melay off orang sebanyak 7 orang. 7 dikali 25 hasilnya 175. Lalu dibutuhkan pada bulan Mei itu 25. Berarti kita harus meng-hire orang itu sebanyak 25 dikurangi dengan 13, yaitu 12 orang. 12 orang kita kali dengan biayanya yaitu 20, berarti 240. Lalu pada bulan Juni dibutuhkan 35 orang. Karena yang dimiliki 25 berarti kita harus meng-hire lagi sebanyak 10 orang. Dikali 20 menjadi 200. Lalu pada bulan Juli itu kita hanya membutuhkan 13 orang. Berarti kita harus memecat orang itu sebanyak 35 dikurangi dengan 13, yaitu 22. 22 kita kali dengan 25, yaitu hasilnya 550. Lalu pada bulan Agustus dibutuhkan 23 orang, berarti kita harus meng-hire lagi orang sebanyak 10, berarti kita biayanya 200. Lalu pada bulan September hanya dibutuhkan 16 orang, berarti kita harus memecat orang lagi sebanyak 23 dikurangi dengan 16, yaitu 7 orang. 7 dikali 25 yaitu 175. Lalu untuk bulan Oktober itu dibutuhkan 19 orang, berarti kita harus meng-hire 3 orang. 3 kali 20, 60. Lalu pada bulan November kita harus melay off orang lagi sebanyak 2 orang karena yang dibutuhkan hanya 17 orang. 2 dikali 25 yaitu 50. Lalu pada bulan Desember dibutuhkan 28 orang. Nah, karena yang kita punya cuma 17 orang, berarti 28 dikurangi 17 itu 11 orang. Berarti yang kita harus meng-hire 11 orang. Kita kali 20 hasilnya 220. Setelah itu ditotalkan. Totalnya adalah $2.185. Untuk subcontracting itu kosong, lalu inventory carry. Nah, biaya inventory-nya itu karena di sini inventory-nya 0, terus untuk biaya penyimpanannya itu kan 0,5 untuk setiap periodenya. Nah, karena ini inventory-nya 0, berarti kita kali 0 hasilnya ya 0. Jadi 0 semua. Jadi untuk inventory carry itu atau itu biaya penyimpanan itu kosong. Lalu kita jumlahin semuanya, kita totalin biaya ini, totalnya adalah menjadi $111.685. Ini untuk total biaya dari cash strategi. Selanjutnya untuk level workforce with subcontracting. Untuk subcontracting sendiri itu mirip, nggak jauh beda gitu ya sama back order. Karena tahu bakal minus, makanya itu dilakukan subcontracting. Selain subcontract juga bisa juga dilakukan back order. Nah, hasil minus itu yang bakal disimpan di subcontracting gitu. Nah, di sini langkah yang pertamanya itu sama ya. Kerjain dulu diisi dulu self forecast-nya.
Untuk self forecastingnya ini kan masih sama seperti di soal, totalnya 39.000. Nah, karena ini tuh level workforce, jadi untuk unit produce-nya itu kita rata bagi gitu. Maksudnya sama rata. Jadi setiap bulannya itu yang diproduksinya itu sama. Nah, di sini 39.000 kita tinggal bagi aja sama banyaknya periode. Di sini ada 12 periode, berarti 39.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 3250. Nah, ini sama sampai di bulan Desember. Selanjutnya kita ngerjain regular workers. Nah, di sini itu tadi 3250 kita tinggal bagi aja sama 160. Jadi hasilnya 3.250 dibagi sama 160 yaitu 20, sekian. Karena itu pekerja, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 21. Nah, ini tetap stabil sampai bulan Desember. Setelah itu kita mengerjakan inventory. Nah, untuk inventory di sini itu kan awalnya nggak ada persediaan awal ya, jadi dia tuh 0. Nah, di sini yang self forecast-nya itu ada 3.750, sedangkan yang kita produksi itu hanya 3.250. Berarti itu kan kita kurang 500. Nah, karena nggak ada persediaan, jadi kita masukkan, ini kan kalau misalkan di inventory sini berarti min 500 gitu ya. Nah, di sini berarti subcontracting-nya itu adalah 500. Kita harus lakukan subcontracting itu sebanyak 500. Kayak gitu. Jadi si minusnya ini yang dimasukin ke bagian subcontracting. Untuk inventory-nya itu 0. Lalu untuk bulan Februari inventory-nya 0. Lalu yang permintaannya itu ada 2.660. Terus yang kita produksi 3.250. Kita tinggal kurangin, hasilnya adalah 5. Jadi sisa si inventory-nya yaitu 5.590. Nih. Lalu 590 ditambah 3.250 dikurangi 3.075, hasilnya 765. 765 ditambah 3.250 dikurangi 1.930 yaitu 2.085. 2.085 ditambah 3.250 dikurangi 3.900, 1.435. 1.435 ditambah 3.250 dikurangi 5.550 itu negatif 865. Jadi kita masukin lagi disimpan lagi di bagian subcontracting-nya. Berarti inventory-nya itu 0. Nah, 0 ditambah 3.250 dikurangi 1.950, 1.300. 1.300 kurangi 3.250 ditambah 3.250 kurangi 3.605, 945. 945 ditambah 3.250 dikurangi 250 yaitu 1.685. 1.685 ditambah 3.250 dikurangi 3.010, 1.925. 1.925 ditambah 3.250 dikurangi 2.650 yaitu 2.525. 2.525 ditambah 3.250 dikurangi 4.410, jadi inventory-nya sisa 1.365. Nah, selanjutnya kita mengerjakan bagian cost-nya. Untuk bagian cost-nya sendiri, regular time tadi biayanya itu $2, berarti 21 dikali 2 hasilnya 42. Ini tetap sama sampai di bulan Desember. Lalu jangan lupa ditotalin ya. Setelah itu untuk production. Untuk production di sini unit produce-nya juga 3.250. Kita kalikan dengan biaya produksinya menjadi 9.750. Karena unit produce-nya ini tetap sama sampai bulan Desember, jadi selama bulan Desember ini juga tetap sama gitu. Jadi totalnya $117.000 untuk hire or lay off. Nah, di sini
Tadi pekerja itu yang tersedia adalah 20. Terus yang kita butuhin itu 21 orang. Berarti kurang 1. Berarti kita harus meng-hire orang 1 dengan biaya $20. Jadi hire-nya itu $20. Nah, kenapa ini nggak sampai nggak ditambah-tambahin gitu ya, nggak kayak yang pakai strategi tadi? Karena di pekerjanya ini tuh dari bulan Januari sampai bulan Desember itu stabil, tetap 21. Jadi kita nggak ada meng-hire orang ataupun memecat orang. Kayak gitu. Jadi cuman di awal aja. Selanjutnya subcontracting, karena di sini ada subcontracting dan biaya subcontractingnya sendiri yaitu $4. $4 kita kali dengan 500, berarti hasilnya adalah $2.000. Selanjutnya bagian ini juga ada subcontracting di bulan Juni, 865 dikali 4 yaitu 3.460. Setelah itu inventory carry atau biaya penyimpanan. Di sini biaya penyimpanannya itu sebesar 0,5 unit per periode. Untuk bulan Januari 0, berarti inventory carry-nya 0. Lalu bulan Februari itu 590, berarti dikali 0,5 295, 765 kita kali dengan 0,5383, 2085 dikali 0,5 itu 1043, lalu 1435 dikali 0,5 718. Untuk bulan Juni 0. Lalu untuk bulan Juli 1300 kali 0,5 650. Bulan Agustus 945 kali 0,5 473. Sampai bulan Desember itu totalnya menjadi 7.310. Setelah itu ditotalin semua sehingga biayanya adalah $130.294 untuk level workforce with subcontracting. Selanjutnya kita menggunakan level workforce with backorder strategi. Untuk pertama kita masih tetap menggunakan memasukkan dulu self forecastingnya. Ini masih sama kayak yang sebelumnya. Totalnya adalah 39.000. Lalu karena ini level workforce jadi harus stabil unit produce-nya. Kita bagi 39.000 dengan 12, hasilnya 3250. Lalu untuk regular worker-nya itu 3250 kita bagi dengan 160, hasilnya adalah 20 sekian. Nah, kita bulatin ke atas menjadi 21 dan juga ini sama tetap stabil sampai bulan Desember. Untuk overtime nggak ada, subcontracting nggak ada. Selanjutnya kita mengerjakan si bagian inventory. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan inventory ini, apabila si self forecast ini lebih besar dari unit produce, itu dalam strategi ini berarti diperbolehkan melakukan back order. Untuk back order ini tuh jadi kekurangan yang tadi itu bakal dikerjain di periode selanjutnya gitu. Nih ya, untuk yang bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini self forecast-nya lebih besar dari unit produce kan, berarti ada minus di situ. Nah, yang kita produksinya 3250, lalu kita kurangi dengan permintaannya 3750, berarti minus 500. 500 ini kita masukkan ke back order atau loss sell. Setelah itu kita mengerjain yang Februari, berarti mudahnya adalah inventory min 500 ini kan dikerjain di periode berikutnya, berarti yaitu periode Februari. Jadi min 500 ditambah 3.250 kurangi 2.660, hasilnya 90. Lalu 90 ditambah 3250 dikurangi 375 hasilnya 265. 265 265 ditambah 3250 dikurangi 1930, hasilnya 1585. Lalu kita tambahin dengan 3250 dikurangi 3900, hasilnya 935. Untuk bulan Juni 935 ditambah 3250 dikurangi 5500,
itu minus 1.365. Nah, ini kita masukkan ke back order karena dia minus. Nah, 1.365 ini kan dilakuin periode selanjutnya. Berarti kita tambahin 3.250, kita kurangi 1.950, itu ternyata minus 65. Kita masukin ke back order lagi. Lalu untuk bulan Agustus, minus 65 ditambah 3.250 dikurangi 3.605, hasilnya adalah minus 420. Nah, berarti ada back order lagi di 420. Lalu min 420 kita tambah dengan 3.250, kita kurangi 2.510. Inventory-nya 320. Lalu kita tambah lagi 320 dengan 3.250 dikurangi 3.010, hasilnya 560. Untuk bulan November 560 dikurangi dengan ditambah dengan 3.250 dikurangi dengan 2.650, hasilnya 1.160. 1.160 ditambah dengan 3.250 dikurangi 4.410, hasilnya adalah 0. Jadi inventory untuk bulan Desember itu di akhir periode itu 0. Selanjutnya kita mengerjakan cost-nya atau biayanya. Untuk regular time masih sama. Dari regular worker kita kali dengan biaya tenaga kerjanya, yaitu $2 berarti 42. Ini tetap stabil berarti sama sampai bulan Desember. Totalnya adalah $504. Overtime gak ada. Langsung production. Untuk production ini unit produksinya kita kali dengan biaya produksinya. Totalnya adalah menjadi 9.750. Ini stabil sampai bulan 12. Berarti totalnya adalah $117.000. Untuk hire layoff itu juga dia cuma nambah 1 orang. Karena yang kita miliki itu cuma 20 karyawan. Jadi kita harus meng-hire 1 orang karyawan dengan biaya $20. Jadi totalnya adalah $20. Untuk subcontracting kosong, inventory carry. Inventory carry di sini kalau misalkan yang minus itu nggak usah dikaliin dengan biaya inventory-nya, dengan biaya penyimpanan karena minus, jadi nggak ada yang disimpan gitu. Selanjutnya untuk bulan Februari 90 kita kali dengan biaya penyimpanannya menjadi $45. Lalu 265 dikali 0,5 133, 1.585 kali 0,5 793, 935 kali 0,5 $468. Ini selama bulan Juni, Juli, Agustus karena minus jadi kosong. Lalu di bulan September 320 dikali 0,5 itu 160, 560 dikali 0,5 280, 1160 dikali 0,5 580, dan untuk bulan Desember itu 0. Jadi nggak ada inventory carry-nya. Untuk back order di sini biayanya di soal itu adalah sebesar 3,5 per unit per order. Jadi tinggal 500 kita kali dengan 3,5 yaitu 1.750, 1.365 dikali 3,5 4.778, 65 dikali 3,5 228, 420 kali 3,5 1.470. Dan untuk selama September sampai Desember itu nggak ada back order, jadi kosong aja. Jangan lupa juga ditotalin. Setelah ditotalin semua, jadi untuk strategi ini tuh biayanya adalah $128.207. Nah, dari sini kalau misalkan tadi di soal itu kan untuk NPM ganjil. Untuk NPM ganjil itu menggunakan cash strategi dan level workload with back order strategi. Nah, kita bandingkan mana yang paling efisien untuk dilakukan oleh etis. Nah, di sini kita pilih yang biayanya paling rendah. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dari cash strategi dengan yang back order ini, paling rendah itu adalah cash strategi. Begitupun dengan yang subcontracting. Kalau untuk NPM genap itu dari 130 untuk subcontracting,
Dan yang paling efisien itu adalah cash strategi, yaitu sebesar 119.685 dolar. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, strategi aggregate planning yang paling efisien untuk dilakukan oleh Etiskop adalah cash strategi dengan total biaya 119.685 dolar. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, kita disuruh membandingkan total biaya material requirement planning yang dikeluarkan Etiskop jika terdapat schedule receipt 500 meter pada minggu 1 bulan Januari dan 500 meter pada minggu 3 bulan Februari. Nah, di sini menggunakan lot sizing LFL dan EOQ untuk NPM ganjil, lot sizing EOQ dan POQ 3 periode untuk NPM genap. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya datanya di soal itu, bahwa kualitas seragam tentara itu sangat baik gitu, karena menggunakan bahan dengan kualitas terbaik. Nah, untuk memproduksi 1 unit seragam itu dibutuhkan 1,5 meter kain sebagai bahan produksi utama. Perusahaan ini biasanya memesan kain pada supplier langganan dengan biayanya itu 25 dolar untuk setiap pemesanannya. Untuk biaya penyimpanannya sendiri, kain tentara ini adalah 5% dari biaya produksi seragam. Nah, agar perencanaan produksi semakin baik, Etiskop membagi jadwal produksi selama 4 bulan untuk setiap produk. Berikut ini adalah jadwal produksi seragam tentara pada kuartal 1 tahun 2021. Nah, di sini udah ada ya bulan Januari ini minggu, ada 4 minggu. Lalu Februari, Maret, April. Untuk seragam tentara di sini untuk di minggu kedua itu 300, minggu keempat 300, minggu kedua Februari itu 200 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung mengerjakan MRP-nya. Oke, pertama mengerjakan yang EOQ. Nah, untuk EOQ di sini untuk MRP EOQ ini kita harus cari dulu EOQ-nya itu berapa gitu ya. Nah, sebelum mencari EOQ, di sini rumusnya adalah EOQ itu akar 2 DS dibagi H sama. Terus untuk D-nya sendiri itu harus annual atau tahunan gitu. Tapi di soal di data itu yang tersedianya itu belum tahunan ya. Makanya di sini kita harus cari dulu berapa. Nah, caranya itu adalah untuk 1725 ini tuh didapatkan dari total si gross requirement-nya. Nah, di sini 300 tambah 300 tambah 200 tambah 200 tambah 275 tambah 200 tambah 150 tambah 100. Nah, terus totalnya adalah 1725. Nah, jangan lupa kita bagi dengan 16 karena si 1725 ini tuh ada selama 16 minggu gitu. Nah, kita bagi 16, hasilnya kita kali dengan, karena 1 tahun itu ada 48 minggu, jadi kita kali 48. Jadi untuk demand-nya itu setahunnya adalah 5.175. Setelah itu kita cari holding cost-nya. Untuk holding cost di sini tadi kan dikatakan bahwa 5% dari biaya produksi seragam. Biaya produksi seragam itu 3 dolar, jadi kita kali dengan 5% sama dengan 0,15. Untuk setup-nya itu 25 setiap per pesanan. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke rumusnya. EOQ sama dengan akar 2 DS dibagi H. 2 dikali D-nya tadi 5.175 dikali S-nya 25 dibagi dengan holdingnya 0,15. Totalnya adalah 1.313,4. Setelah itu kita langsung bisa mengerjakan si MRP-nya. Di sini komponen ST level 0, lot size-nya itu EOQ, lead time-nya itu 1. Nah, di sini masukkan dulu
Nah, kalian itu mengerjakan MRP itu berurutan dari atas ke bawah gitu ya. Jadi nggak bisa cekclok. Nah, pertama itu yang dimasukin adalah gross requirement-nya. Gross requirement ini sendiri yaitu si demand-nya, permintaannya gitu. Tadi kan udah ada ya di soal, nah tinggal kita salin aja masukin ke sini. Lalu tadi juga di soal itu dikatakan bahwa ada schedule receipt di 500 pada bulan Januari di minggu ke-1 yaitu 500 dan pada minggu ke-3 bulan Februari yaitu 500 juga. Nah, di sini kita masukin schedule receipt-nya 500 di minggu ke-1 Januari, 500 di minggu ke-3 Februari. Lalu kita kerjain project on hand. Project on hand. Nah, di sini di soal itu kan nggak ada keterangan inventory awalnya berapa. Berarti karena schedule receipt ini yang kita terima itu 500. Jadi kita project on hand di kita itu ada 500 banyaknya. 500 terus sudah kayak gitu. Kita kerjain yang minggu kedua. Minggu kedua di sini project on hand kita masih tetap ya 500. Terus gross requirement-nya itu ada 300. Nah, di tangan kita itu ada 500. Terus permintaannya cuma 300. Berarti kan dia memenuhi. Maksudnya nggak kurang gitu ya. Berarti net requirement-nya itu dia 0. Selanjutnya untuk minggu ketiga berarti project on hand yang di kita itu cuma tinggal 200. Jadi 500 kurangi 300 yaitu 200. Lalu untuk minggu keempat Januari di sini 200 yang di tangan kita. Lalu permintaannya itu ada 300. Nah, 300 berarti kan ada selisih nih 100 kurang net requirement-nya berarti 100. Karena ini tuh menggunakan EOKI load sizing-nya. Jadi kalau EOKI itu setiap pemesanannya kan harus selalu sama. Nah, yang kita pesan itu sesuai sama si hasil perhitungan EOKI tadi, yaitu 1313,4. Nah, kita tinggal masukkan ke plan order receipt-nya, yaitu 1313,4. Karena di sini itu lead time-nya 1, jadi kita pemesanannya itu order release-nya dilakukan 1 minggu sebelum order receipt. Jadi di minggu ke-3 sebesar kebutuhan yang tadi ya yang dipesannya. Terus kita tinggal mengurangi untuk masuk ke project on hand yang di minggu ke-1 itu. Di sini 1313,4 kita kurangi dengan 100. Nah, yang net requirement totalnya adalah 1213,4. Selanjutnya di bulan 2 itu masih sama. Terus di sini ada gross requirement. Permintaannya ada 200. Nah, ini karena di project on kita lebih besar, berarti dia memenuhi. Jadi net requirement-nya 0. Terus di sini yang di tangan kita itu kan tadi berarti tinggal 1013,4. Nah, di situ kita karena di sini ada schedule receipt, kita tambahin dengan schedule receipt-nya yaitu 500. Maaf. Terus sudah kayak gitu, jadinya project on hand-nya itu 1513,4. 1513,4 kita kurangi di sini ada gross requirement-nya 200, berarti dia memenuhi. Berarti net requirement-nya 0, terus di sini sisanya 1313,4. Lalu di sini ada gross requirement lagi 275, berarti dia enggak net requirement-nya kosong, 1308,4. Terus di sini ada gross requirement-nya 200, berarti net requirement-nya 0, sisa 838,4. Terus di sini ada gross requirement-nya 150, berarti net requirement-nya 0, terus 688, sisa 688,4. Di sini gross requirement-nya 0, berarti net requirement-nya juga 0 karena dia memenuhi. Nah, di sini tuh cuman kita lakuin pemesanan di sini aja ya, karena untuk di minggu-minggu selanjutnya itu
nggak ada net requirement-nya. Kayak gitu. Jadi pada 0. Selanjutnya kita mengerjakan POQ 3 periode. Untuk POQ 3 periode di sini itu nggak jauh beda ya kayak tadi. Nah, di sini pertama masukin dulu gross requirement-nya. Terus di sini masih tetap lead time-nya 1. Terus tadi ada schedule receipt-nya 500 di minggu pertama Januari dan minggu ketiga Februari. Terus project on hand-nya karena nggak ada inventory awal, berarti di sini project on hand-nya karena ada schedule receipt 500, lalu 500 di sini ada gross requirement-nya 300, berarti dia masih memenuhi, maksudnya nggak kurang gitu, jadi net requirement-nya 0. Terus sisa 200, dari 200 ini ternyata di minggu keempat Januari itu ada gross requirement 300, berarti itu ada kurang 100. Terus untuk di sini, untuk plan order receipt-nya itu, karena ini kan 3 periode. Nah, untuk PO receipt-nya itu harus menutupi 3 minggu ke depan, atau 3 periode ke depan. Dan kita bisa melakukan pemesanan kembali itu berarti kan nanti di ketiga, maksudnya di 3 Februari ini kayak gitu. Kalau bisa tuh untuk memenuhi 3 periode ke depan berarti yang di minggu keempat Januari dan minggu ke-1 2 Februari. Nah, di sini untuk permintaannya kebutuhannya itu untuk di bulan 4 itu kan ini 100, terus udah kayak itu di Februarinya adalah di 200. Berarti 100 sama 200 yaitu 300. Nah, di sini jadi PO receipt-nya kita adalah 300. Lead time-nya masih 1 minggu sebelumnya, berarti plan order release-nya adalah 300. Lalu setelah itu untuk project on hand di sini itu adalah tadi kan plan order receipt kita order tuh 300. Terus kita kurangi dengan net requirement-nya yaitu 100, berarti sisa 200. Nah, 200 terus di sini di bulan Februari itu ada gross requirement-nya 200, terus ininya 0. Net requirement-nya itu 0. Terus di sini minggu ketiga itu nggak ada gross requirement, tapi ada schedule receipt. Berarti karena ini 0, jadi kita cuma tinggal tambahin 0 tambah 500, 500. Terus di minggu keempat itu ada gross requirement-nya 200. Berarti ini memenuhi 0, terus di sini sisa 300 project on hand-nya. Lalu gross requirement-nya ada 275 karena masih memenuhi berarti 0. Terus sisa di tangan kita itu cuma ada 25. Terus di sini di minggu keempat bulan Maret itu gross requirement ada 200. Nah, di sini 200 berarti kan ini masih project on hand yang di tangan kita itu masih kurang. 200 dikurangi 25 itu 175. Lalu kita karena itu net requirement-nya 175, berarti kita harus melakukan order receipt. Karena ini 3 periode, berarti kita tambahin 175 ditambah ini 0 ditambah gross requirement-nya itu 150. Berarti 325 dan dilakukan pemesanan 1 minggu sebelumnya, berarti di minggu ketiga. Lalu di sini di bulan 1 April itu ada 150 itu 325 kurangi 175. Lalu di project on hand di bulan 2 minggu April kita kurangi dengan gross requirement-nya itu 150, berarti net requirement-nya 0, project on hand kita 0. Lalu di minggu keempat bulan April itu ada gross requirement 100. Di sini berarti net requirement kita 100, terus order receipt kita 100, terus ininya order release-nya juga 100. Nah, ini untuk yang POQ. Nah, di sini kita langsung aja buat kesimpulannya. Jadi, berdasarkan perhitungan MRP, didapatkan perbandingan masing-masing lot sizing adalah POQ itu dilakukan pemesanan pada minggu ketiga aja, bulan Januari.
dengan jumlahnya itu 1.313,4. Setup cost-nya, tadi setup cost-nya itu $25 per pesanan. Karena ini cuma ada satu kali pesan, berarti 1 dikali 25, hasilnya 25. Untuk holding cost-nya 14.610,8 kali 0,15 sama dengan 2.191,62. 14.610,8 ini tuh didapatkan dari, karena holding cost itu kan biaya simpan ya. Nah, dia tuh dihitungnya itu dari si project on hand-nya. Nah, inventory yang kita disimpan itu kan berarti yang di tangan kita nih, yang on hand kita. Nah, ini tuh kita jumlahin semuanya, totalnya adalah segini. Terus kita kalikan dengan biaya holding cost-nya 0,15, hasilnya segini. Lalu total cost, yaitu penambahan dari setup cost ditambah dengan holding cost-nya, yaitu jadi total cost-nya adalah $2.216,62. Selanjutnya untuk kesimpulan POQ. Waktu pemesanannya itu ada 3 kali, yaitu di minggu ke-4 Januari, minggu ke-3 bulan Januari, minggu ke-3 bulan Maret, dan minggu ke-3 bulan April. Nah, di sini untuk pemesanannya sendiri itu jumlahnya 300, 325 sama 100. Untuk setup cost-nya 3 kali 25 sama dengan 75. Holding cost-nya 3.750 dikali 0,15, 562,5. Kita tambahin, hasilnya adalah 637,50. Nah, kalau misalkan kita bandingin nih ya, si biaya yang paling rendahnya itu ada di kalau misalkan kita menggunakan lot sizing POQ 3 periode. Jadi ini yang lebih baiknya gitu. Selanjutnya ada EOQ dengan LFL. Untuk LFL di sini masih caranya nggak jauh beda kayak yang sebelumnya. Pertama, gross requirements-nya kita masukin dulu. Terus sudah kayak gitu tadi ada schedule receipt. Nah, di sini kita masukkan schedule receipt-nya ke project on hand 500. Nah, kalau misalkan ada inventory awal gitu ya, itu tuh kalian tambahin. Misalkan inventory awalnya di sini tuh ada 10, berarti 10 ditambah schedule receipt-nya 500, berarti project on hand kita itu ada 510 kayak gitu. Itu contoh aja. Karena di sini nggak ada, jadi kita bisa langsung masukin. Terus di sini 500 ada gross requirement-nya 300, berarti net requirement-nya 0. Terus sudah kayak gitu, di bulan ketiga berarti project on hand kita cuma tinggal 200. Terus ada gross requirement 300, berarti net requirement-nya 100. Terus karena LFL itu kita mesennya sesuai yang kita butuhin. Nah, karena di sini net requirement kita cuma 100, berarti yang kita butuhinnya juga cuma 100. Jadi order receipt kita itu adalah 100. Lalu order release-nya masih sama, lead time-nya 1, berarti 1 minggu sebelumnya. Berarti di sini project on kita 0, terus ada gross requirement-nya 200, terus net requirement-nya 200, lalu order receipt-nya 200 sesuai yang kita butuhkan. Order release-nya 200. Terus di sini ada schedule receipt 500, kita langsung masukin aja ke project on hand. Lalu ada gross requirement-nya 200, ini 0. Terus di sini sisa project on hand kita ada 300. Terus gross requirement-nya ada 275. Net requirement-nya 0. Terus sisanya 25 di tangan kita. Terus ada gross requirement 200. 200 ini dikurangi sama 25, 175. 100 kita pesan 175 dan PO release-nya pun 175. Lalu ini 0. Ini di minggu kedua bulan April itu 150. Ada gross requirement, berarti net requirement-nya 150. Untuk plan order receipt-nya 150. Order release-nya 150. Di sini 0.
Terus ada gross requirement-nya 100 di minggu keempat bulan April. Terus net requirement-nya juga 100 karena project on hand di tangan kita tuh nggak ada inventory-nya. Jadi 100, terus udah kayak gitu berarti kita receipt-nya 100, rilis-nya 100. Setelah dikerjain ini semua, kita karena tadi kan EOQ udah dihitung ya di atas, kita tinggal buat kesimpulannya. Kesimpulannya jadi kalau yang EOQ masih sama kayak tadi, kalau LFL itu kita bisa lihat untuk waktu pemesanannya itu ada di minggu ketiga bulan Januari, minggu ke-1 bulan Februari. Nah, untuk yang waktu pemesanan itu bisa dilihat di bagian plan order release ini ya. Kita tinggal masukin aja di semuanya, terus di sini jumlahnya juga. Setup cost-nya ada 5 kali pemesanan yaitu pada bulan 3, terus bulan Februari di minggu ke-1, di minggu ke-3 bulan Maret, dan juga di minggu ke-1 dan 3 bulan April. Jadi 5 dikali 25, 125. Holding cost-nya 3050 kali 0,15 sama dengan 457,5. Jadi total cost-nya adalah untuk menggunakan loss sizing LFL itu $582,5. Nah, ini untuk jawaban di nomor 3. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4 tentang penjadwalan atau scheduling. Jadi di sini ada 3 departemen pemotongan, penjahitan, sama quality control. Terus pertanyaannya tuh, buatlah penjadwalan produksi seragam tentara menggunakan metode Johnson Rule dan tentukanlah total completion time serta idle time masing-masing departemen. Jadi buat caranya tuh kita bikin tabel kayak gini dulu dari A sampai G. Jadi buat ngitungnya itu ini ditambah ini, 5 tambah 4 jadi 9. 4 tambah 3 yang pemotongan sama penjahitan jadi 7. C 5 tambah 8, 5 tambah 3 jadi 8. 3 tambah 6 jadi 9. 2 tambah 5, 7 sampai seterusnya. Terus buat yang itu kan yang I1, ini yang I2-nya. Kita ngitungnya dari sini. 4 tambah 1, 5. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 6 tambah 4, 10. Sampai ke bawahnya. Terus kita bikin alternatif dari yang hasil udah dicari tadi. Nah, alternatifnya itu kita dapetin, misalnya dari sini kan paling kecil yang mana? Paling kecil tuh ini 4. Kita masukin 4. 4G. Kita tulis G di sini. Terus 4 lagi, ini yang yang abjad C, masukin di sini. Terus yang 5 A, karena ini terkecilnya kanan, kita tulisnya dari kanan. Kalau yang ini ditulisnya dari kiri, terkecilnya. Terus yang F, karena nilainya 5, ini. Terus yang B, karena nilainya 6. Terus sedangkan yang ini, yang terkecilnya dari kiri itu, yang E, 7, terus yang D, 9. Atau gampangnya bisa ditandain dulu semuanya. Misal dari A, 9 sama 5 paling kecil mana gitu. 7 sama 6 paling kecil mana, ditandain semuanya kayak gini. Udah ditulis kayak gini tuh tinggal masukin. Jadi kan ini yang kecil, paling kecil di kiri tuh cuma ada 2, jadi masukin tinggal ED. Terus yang di kanan baru masukin sesuai urutan yang paling kecil dari kanan. Terus alternatifnya ini kan bikin 2. Kenapa bikin 2? Karena si 4 sama angka 6-nya ini sama. Jadi ditukeran gitu loh, saling ganti posisi si ininya. Yang ganti tuh ini ED-nya tetap, si BF-nya ganti karena 6. Terus 5-nya tetap atau si A5-nya ini tetap.
CG-nya diganti jadi C, kayak gitu. Terus habis cari alternatif, kita bikin si jalurnya ini buat mencari processing time atau total completion time sama idle time-nya. Ini ada 3 departemen tadi, terus alternatifnya yang ini yang tadi dipilih, yang pertama atau yang paling atas. Ini kita masukinnya tuh dari, lihat ini, berarti urutannya gini ya. Kita mulainya dari E. E ini 2, terus di sini 1, 2, E. Terus yang D, kan D ya, ini berarti udah checklist, D, 3, 1, 2, 3, D. Terus ini B, 4, 1, 2, 3, 4, B. Terus yang F, dicek juga, yang F, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masukin F kayak gini. Terusnya sampai yang huruf G. Terus yang penjahitan kita dimulainya dari 3. Kenapa dari 3? Karena kan pemotongannya tuh belum selesai. Jadi kita kalau ini masih nunggu. Kita ngejahitinnya di departemen penjahitan tuh dari angka 3 ini. Setelah selesai dari pemotongan. Ini kan penjahitan, dilihat dari sini. Yang E itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini E. Terus yang D itu 6. Masukin ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Terus yang B juga sama. 3, 1, 2, 3, B. Yang F juga sama. Masukin 4. 1, 2, 3, 4. Ini F. Ini kenapa yang A-nya mulainya dari sini? Karena tadi si A ini tuh baru selesai di 21. Si E ini tuh baru selesai di 21. Jadi kita mulainya dari 22 kayak gitu. Berarti seterusnya si C ini juga sama, kan belum selesai di pemotongannya. Jadi ini tuh buat idle time-nya ini baru dikerjain tuh di tanggal 27. Itu di hari ke-27. Terus di QC sama juga di quality control tuh kita masuknya setelah penjahitan. Jadi penjahitan selesai di angka 7 ini, di hari ke-7, si E baru mulai. E ini 7 kan, masukin lagi 7 juga. Terus lanjut ke D, karena D udah kan, udah selesai. Ini langsung masukin aja, kecuali yang ini A. Yang A ini tuh baru selesai di hari ke-25, sedangkan kita nggak bisa ngerjain quality controlnya tanpa penjahitannya selesai dulu. Jadi, tetap nungguin penjahitan, baru kita masukin A di 26 ini, sesuaiin sama yang bawah ini. Yang bawah ini ya. Sesuaiin. Terus buat ngitung total completion time atau processing time-nya itu, kalau aku biasanya tinggal tambahin semuanya. Ini 29, ini 27, ini 20 gitu. Terus buat ngitung idle time-nya itu, kalau aku tinggal ini kan sampai 33 ya bentuknya. Jadi 33 kurang 29 jadi 4. 33 kurang 27 jadi 6, sama isinya 33 kurang 20 jadi 13. Atau kalau mau nyamain juga biar taknya salah, karena kalau takutnya salah tuh kita tinggal ngitung di si angkanya ini yang kesetan ini. Ini tuh kan hitung idle time ini ya. Yang ini kan pemotongan nih. Ini yang fullnya sebenarnya dari 1 sampai 29, bener 29 hari. Terus ini idle time-nya berarti yang abu-abu ini. 1, 2, 3, 4. 4 hari bener. Terus yang penjahitan.
27, jadi 1, 2, 3, 4, sampai yang hitungnya putihnya aja yang ada hurufnya. Terus sisanya hitung yang idle time, tuh 2, 3, 4, 5, 6, benar 6. Yang kisi 7 ini, 7 ditambah 8, 9, 10, 11, 12, 13, benar 13 kayak gitu. Ini tinggal tambahin, bisa pakai yang kayak gini, terus tinggal dikurang ini, atau kalian ngitung satu-satu ininya juga boleh. Nah, berikutnya di soal nomor 5 ini tentang project management. Jadi, kalian tentuin si total expected completion time yang ini sama critical path buat proses pembuatan produk baru. Nah, sama yang B, berapakah peluang terselesaikannya proyek pengembangan produk baru sebelum 120, jadi dicari peluangnya. Terus ke bawah, karena ini kan masih namanya tuh kayak konsep visibility, customer requirement, kayak gitu, jadi biar gampangnya diganti sama abjad ABCD kayak gitu. Ini buat udah digantinya. Yang aktivitas yang sebelumnya ini, terus financial list tuh yang harus dilaluinya. Jadi kayak kalau misalkan mau ke B tuh kita harus lewatin A dulu, mau ke C kita harus lewatin B, mau ke D kita harus lewatin B, kayak gitu. Buat jalurnya nanti. Ininya masih sama yang kayak di atas dimasukin. Terus buat itu kita cari expected time sama variance-nya. Ngitung ini tuh tinggal TO yang ini 20 ditambah 4 kali TM, 4 dikali 25, 100, terus tambah TP. TP ini 30, 100 tambah 20, 120 tambah 30, 150 dibagi 6 jadi 25. Kayak gitu sampai ke bawah ya. Karena udah ada nama-namanya tuh kalian tinggal masukin aja. Ini tuh 4 ya, jadi 4 kali TM dulu. Jadi ini dikaliin dulu, baru ditambahin semuanya, terus bagi 6. Terus buat yang variance-nya, TP, si pessimistic time, dikurang TO, dibagi 6. TP di sini 30, dikurang 20, jadi 10 dibagi 6 jadi 1,66. Kayak gitu sampai ke bawah. Ini rumusnya ya, yang ini. Juga rumusnya. Habis dari tadi yang udah nentuin expected time sama variance, kita bikin diagram AON-nya. Buat diagramnya kita kan tadi tentuin nih, ada yang si predence list. Si predence list ini tuh kayak buat nentuin alurnya. Ini A tuh nggak ada sebelum-sebelumnya, jadi A tuh yang pertama. Terus buat ke B itu sebelumnya A, jadi yang B itu kedua. Terus C, D, E itu sebelumnya B. Jadi, terusnya gini. Setelah B itu C, D, E. Terus dari F itu sebelumnya tuh C, D, E. Jadi F tuh lanjutannya dari C, D, E. Kayak gitu sampai J. Disesuaikan, diatur-atur. Terus buat ngejainnya tuh dimasukin si ini yang 25 ini 25, 8, 25 yang kayak gini itu dimasukin dari expected time yang ini. Kita masukin semuanya dari A sampai J. Habis itu kita kan mulai nih buat ngitung. Mulai ngitungnya itu yang ini namanya
earliest start, ini earliest finish, terus ini latest start, sama yang ini latest finish. Jadi nanti kita ngitungnya dari atas dulu, yang barisan atas. Jadi ngitungnya 0 tambah 25 jadi 25, terus dipindah ke sini, 25 tambah 8 jadi 33, terus 33-nya dimasukin ke sini, sini sama ke sini. 33 ditambah 25 jadi 58, 33 ditambah 14 jadi 47, 33 ditambah 13,16 jadi 46,16. Terus buat ngelanjutin ke F ini, kita pilih angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu ada di C. Yang ini. C ini 58, jadi kita lanjutinnya pakai angka 58. 58 ditambah 14, jadi 72. Terus dari 72 ini, kita masukin lagi ke sini sama ke sini. Ini 72 ditambah 13 jadi 85. Terus 72 tambah 26,16 jadi 98,16. Terus kita pilih lagi mana yang paling besar. Yang paling besar ini. Kita masukin ke sini. Jadi 98,16 ditambah 13,16 sama dengan 111,32. 111,32 dilanjutin ke sini ditambah 4 jadi 115,32. 115,32 ini diturunin. Terus karena tadi sebelumnya kalau maju alur ke sini itu ditambah, kalau balik lagi itu dikurang. Jadi 115 atau 115,32 dikurang 4 jadi 111,32. 111,32 dikurang 13,16 jadi 98,16. Terus 98,16 ini dimasukin lagi keduanya. Terus dikurangin. Yang ini 98,16 dikurang 13. Jadi 85,16. Yang ini dikurang jadi 72. Terus kalau misalkan sebelumnya cari paling besar, pas balik ke sini tuh cari yang paling besar, tapi pas balik ke sananya, ini kita cari yang paling kecil. Itu 72, jadi kita masukinnya 72 di sini. 72 kurang 14 jadi 58. 58 masukin lagi ketiganya. Yang ini, terus 58 kurang 25 33. 58 kurang 14 jadi 44. 58 kurang 13,16 jadi 44,84. Cari yang paling kecil itu yang ini, 33. 33 jadi lanjut ke sini. 33 lanjut ke sini jadi 33 dikurang 8 jadi 25. 25 dikurang 25-nya masuk sini, 25 kurang 25 jadi 0. Kayak gitu. Buat hitung total expected completion time-nya, ini kita dulu. Kan tadi udah tentuin jalurnya. Si jalurnya yang kita ambil itu dari A ke B, terus dari B ke C. Karena tadi kan C paling besar ya si hasilnya. Terus dari C ke F, dari F ke H, dari H ke I, dari I ke J. Terus karena sebaliknya juga sama, dari J ke I, dari I ke H, karena I ke H tuh si I paling kecil 72-nya ini. Kalau waktu sini pun si I itu paling besar, si 98 ini. Dengan ini 85 kan, jadi ini jalurnya tuh ke ini. H, terus dari H ke F, F ke C balik lagi karena dikurang tuh si C hasilnya 33, jadi paling kecil di antara D
sama E. Terus dari C ke B, dari B ke A, kayak gitu. Dijumlahin total expected time-nya itu dari 25 ini tambah ini yang B karena alurnya, terus tambah C tambah F tambah H tambah I tambah J. So jawabannya kayak gini ya. Terus udah ditambahin, jumlahin hasilnya itu ini 115,32 minggu sama kayak yang di sini ya. Terus buat ngemastiin benernya itu si critical path-nya, si SA ini di 25 kurang 25 itu dari sini. 25 kurang 25, 33 kurang 33 diambil 3, terus C-nya 58 kurang 58 jadi 000. D-nya 47 kurang 58 jadi 11. 58 dikurang 46,16 jadi 11,84 sampai gitu semuanya. Terus yang pastinya jadi critical path tuh si nominal atau hasil akhirnya harus 0 kayak gitu. Terus yang terakhir kita cari peluang terselesaikannya proyek. Nah ini buat cari si proyek variansnya itu yang angka ini dari mana, kita carinya dari ini yang kan tadi tuh udah ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang ini tadi kan udah ada ya. Nah kita kan ini kalau yang total expected ini diambilnya dari expected time yang ini, yang sesuai tadi kan ada A, B, C, F, H, I, J. Ya kan? B, C, F, H, I, J. Nah, yang buat yang tadi project variance, kita ambil di sini ya. 1,66 ini. 0,66, 1,66, 0,33, 0,5, 0,5, 0,33. Ini sesuai dari yang tadi ya, yang udah kita ketahui si jalur ini critical path-nya. Habis itu kita tambah-tambahin jadi hasilnya 5,66. Terus kita cari si project standar deviasinya. Ini tuh tinggal di akar kuadrat dari si project variance-nya. Jadi akar kuadrat 5,66 itu 2,37. Terus kita cari Z-nya kayak statistika gitu. Due date atau si waktunya itu 120 weeks kan. Expected date-nya yang sebelumnya udah kita cari itu 115,32 weeks ini. Terus 2,37 itu dari sini. Jadi tinggal dijumlahin aja. 120 dikurang 115,32 dibagi 2,37. Hasilnya ini 1,97. Habis 1,97 ini kita cari di tabel data distribusi normal. Nah, ini ada Z-nya ini buat bacanya itu kita yang dari ini kan karena ini satu, awalnya 1 ya, 1,9 ini 1 kan, mulainya 1. Jadi 1,9 yang ini. 1,9 ini ke pinggir karena 1,9 ini belakangnya 1,97. Ini yang belakangnya 7. Pinggir 7, jadi di sini kita ketahui Z 1,97 itu sama dengan 0,4756. Kita masukin ke sini. Kayak gitu. Terus buat cari
peluangnya atau probability-nya ini si 0,5 ditambah tadi si hasil Z 1,97 ini. 0,5 tambah 0,4756 jadi 0,9756 kayak gitu. Terus dikaliin 100 jadi 97,56%. Ini buat gambarnya ya. Ini di sini yang 115,32 weeks, ini 120 weeks. Tengah-tengahnya itu yang 1,97 ini atau si Z ini yang 0,4756. Jadi peluang terselesaikannya pengembangan produk baru sebelum 120 weeks itu peluangnya tuh 97,56% kayak gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.